Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian bahasa Arab yang masih terkait dengan bilangan ya. Kita ulangi lagi bahwa di antara macam-macam bilangan ada yang namanya a'dad murakkab. Ya. Jadi a'dad murakkab ini merupakan bilangan 11 sampai 19. Ini nanti mabni ya kawan ya. Mabni alal fathah, senantiasa harokatnya fathah. Karena sudah kita bahas tadi, bilangan itu ada 4 macam. Ada bilangan mufrad. Yang kedua bilangan apa? A'dad murakkab. Yang ketiga bilangan apa? Ma'tufun wa ma'tufun alaih. Kemudian yang keempat ada namanya alfadul uqud. Ya, alfadul uqud. Dan untuk bilangan mufrad 1 sampai 10. Jadi angka 1 sampai 10. Untuk angka 1 sampai 2 itu menyesuaikan ya. Ya, jenis dan bilangannya harus sama. Ini insya Allah sudah kita bahas tadi. Dan insya Allah kita akan lanjut ke angka 3 sampai angka 10 ya kawan. Bagaimana cara membuatnya? Bilangan sudah hafal ya? Angka 1 sampai 10 udah hafal? Ini pelajaran TK ya kawan? Hah? Sudah hafal kan? Angka 1 sampai angka 10. Saya tulis kalau enggak ini. Baik, kita tulis wahid ya. Terus senan. Terus salah satun. Terus arba'ah. Terus satun. Baik, terus sittatun. Sab'atun. Samaniyah, 8 ya. Terus tis'atun. Asyaratun atau asyratun. Udah hafal ya? Untuk angka 1 dan 2 selesai, clear ya? Baik, sekarang angka 3 sampai angka 10. Untuk angka 3 sampai angka 10 kita itu ikhwan, nanti cara penulisannya harus berlawanan antara jenis dan bilangan dan makdudnya. Contohnya kita mau bilang apa ya ikhwan? 3 orang atau 3 orang laki-laki ya. 3 orang laki-laki. 3 kan salas. Ya. Laki-laki apa? Bahasa Arabnya? Iya, rojulun jamaknya rijalun. Ya, rijalin harus jamak ya. Rijalin sebagai mudzafilah. Antum perhatikan. Kita pakai istilah lagi nih, kawan. Kalau angka namanya kan adat ya. Adadun. Kalau ini namanya apa? Makdud. Yang dihitung. Karena ini bilangan, hitungannya. Ini yang dihitung. Laki-laki namanya makdud istilahnya. Makdudun. Nah, antara adat
bilangan dan ma'dud untuk angka 3 sampai 10 ya, harus berlawanan dari segi apa? Jenisnya. Harus berlawanan dari segi apa? Jenisnya. Coba Anda melihat. Salah satu mudzakkar atau muannas? Muannas, ada tak marbutah. Rijalin mudzakkar. Ini muannas. Ini harus mudzakkar. Gini ya kawan, harus berlawanan pokoknya. Kalau saya rojulun ya. Ya, rojulun. Dan dia ma'dudnya ingat harus jamak dan jer kasroh. Nanti kita tulis di sini ya kawan. Gimana tulisnya nih? Antum kasih keterangan nih. Angka mana nih? Berarti angka 3 sampai angka 10. 3 sampai 10. Ketentuannya antara adat dan ma'dud. Bilangan sama yang dibilang ya. Bilangan, maksudnya adat itu bilangannya ini, angkanya ini sama yang ma'dud, yang dibilang. Maksudnya isim yang jatuh setelah bilangan, namanya ma'dud ini. Antara adat dan ma'dud harus perlawanan jenisnya. Paham maksudnya ya? Kemudian yang kedua ketentuannya. Yang kedua ketentuannya apa? Ma'dudnya harus jamak dan jer. Berarti ya ma'dud ini kan ya? Isim yang jatuh setelah bilangan, namanya ma'dud. Nanti kita melihat dalam Al-Quran. Antum buktikan aja dalam Al-Quran ya. Ma'dudnya harus, atau ma'dudnya gitu aja ya. Ma'dudnya jamak dan jer. Kasroh, jer itu masa kasroh. Ini ketentuannya untuk bilangan 3 sampai 10. Baik. Coba Anda pingin sama antum Mas ya. Ingat ya, sekali lagi. Bilangan 3 sampai 10 antara adat, bilangan dan ma'dud. Artinya apa? Isim yang jatuh setelah bilangan harus berlawanan dari segi jenisnya. Ini paham ya? Insyaallah. Poin yang kedua, ma'dud nanti harus jamak, bentuknya jamak dan kasroh atau jer. Nah, ini Pak. Berarti antum harus mikir nih, kalau ingin menyebut sebuah bilangan, antum pikirkan jamaknya dan pikirkan apa namanya jenisnya. Ya. Baik. Coba Bu Rufaidah. Ya. Coba antum terjemahkan 4 orang wanita. Gimana bahasa Arabnya? Udah gini deh, saya ganti deh. Hah? Ini 4 orang wanita ya. 4 orang wanita, Mbak. Berarti 4-nya harus mudzakkar ya. Dan nanti ininya muannas, ma'dudnya. Ma'dudnya jamak ya, ingat jamak. 4 orang wanita. Wanita pasti ya kan bahasa Arabnya? Nisa ya. Nisa. Nisa. Ya, coba antum sebut gimana bahasa Arabnya?
Arba'atu atau arba'u? Naam, ahsantum. Jadi apa? Arba'u. Ini ikhwan berlawanan ya. Nisa'in. Nah, ini ikhwan. Kenapa kok enggak arba'atu ikhwan? Karena makdudnya muannas. Harus berlawanan. Arba'u berarti harus mudzakkar. Ini pentingnya kita sudah mempelajari mudzakkar muannas ya. Jadi kita sudah pakai istilah udah. Arba'u harus mudzakkar. Nisa'in muannas. Ini harus berlawanan ya kawan. Antara adat, bilangan dan makdudnya. Ya, harus berlawanan. Dan makdudnya harus jamak dan jar. Baik. Paham ya? Coba untuk maknya. 5 pulpen. Gimana bahasa Arabnya? Pulpen apa sih bahasa Arabnya? Kolamun kan. Terus jamaknya apa ya kawan? Aklam. Silakan Pak. Khamsatu atau khamsu? Ya Pak. Berarti ada 2 pilihan Pak. Antum jadikan mudzakkar atau muannas itu? Khamsu atau khamsatu? Kalau aklam tetap aklam ya. Aklamin ya, kasrah. Dia mudhaf ilaih. Khamsu aklamin atau khamsatu aklamin? Khamsatu aklamin. Yakin Pak? Yakin enggak? Jangan ragu. Kita tulis ya. Ya, khamsatu aklamin. Yakin? Kalau yakin, yakin aja udah. Enggak apa-apa. Yakin? Nah, ahsantum. Kenapa Pak? Kenapa kok pakai khamsatu, pakai muannas? Karena makdudnya ya. Ya, makdudnya apa? Mudzakkar. Nah begitu kan, berlawanan kan? Ini muannas, ini harus ini mudzakkar. Pokoknya begitu kan? Ya, pokoknya begitu. Antara adat dan bilangan harus apa? Antara adat dengan makdud harus berlawanan. Bilangan 3 sampai 10. Mau dicoba lagi ya? Antum Mas? 6 ekor singa. Singa apa bahasa Arabnya? Asadun. Jamaknya apa? Kayak kutu kitab itu loh. Kutubun berarti usudun. Nah, 5 ekor singa. 6 ekor ya. 5 sudah. Sittatu apa sittatun? Usudin. Tulis. Yakin? Nah, barakallahu fiik. Sittatu asadun, jamannya usud ya. Usudin. Kenapa sittatu ya, Pak? Enggak sittu. Karena apa ini? Makdudnya mudzakkar. Nah, santum. Harus pelan ya. Ini muannas, ada tamar butonya ya. Dan ini harus mudzakkar. Mudah ya? Begitu caranya ya. Cara penulisannya. Baik. Coba Mas antum. 7, 6 sudah ya. Yang gampang aja. 7 masjid. Sab'atun ditanwin gak sih? Bilangannya jangan ditanwin, kan dia mudhof. Mudhof kepada benda yang dihitung tadi, makdud itu.
Ingat kalau mudhof nggak boleh ditanwin ya. Nanti yang ditanwin yang mudhof ilahnya, yang makdudnya. Ya. Sab'atu masa jida ini ya, karena nanti kita akan bahas insyaallah tanda cer untuk mamnu minas sarfi dengan fathah. Tapi itu nggak usah dipikir dulu. Ya, sabatu masajid gitu aja ya. Ini nanti pembahasan lain. Nah, kenapa sabatu ya kan? Kenapa dia mau pakai muannas, pakai tak marbuta? Ya karena makdudnya mudzakkar. Nah, muannas ini mudzakkar. Gitu ya. Jadi harus berlawanan antara adat dan makdudnya dari segi jenisnya. Baik. Lagi Mas ya? Antum Mas. Siap ya? Baik. 7 mobil. 7 buah mobil. Gimana bahasa Arabnya? Iya, 7 buah mobil. Kalau sayyarah apa jamannya kan? Sayyarat itu ya, panjang ya. Pakai jama' muannas salim karena dia gak ada jama' taksirnya. Ya dia nggak punya jama' taksir. Maka kita kembalikan ke jama' muannas salim. Jadi sayyaratun gitu ya, pakai tak marbut. Pakai tak ini. Alif dan tak itu lah, tak terbuka itu. Gimana bahasa Arabnya? Sab'atu afan. Tadi berapa sih? 7 ya? Oh 8 aja Mas. 7 udah. Samaniyatu atau samani sayyaratin atau samaniyatu sayyaratin. Silakan. Pakai tak marbutoh enggak bilangannya? Pakai. Kita tulis ya. Gimana nih? Udah penuh nih. Apa saja ini ya? Yang penting antum paham ya, adat sama makdud ya. Sama niyatu ya. Niyatu. Sayyaratin. Yakin Mas? Begini. Masih ragu? Samaniyatu sayyaratin atau samani sayyaratin. Hah? Kenapa berubah pikiran? Hah? Ya, jadi ini harus mudzakkar karena sayyaratu muannas. Hasan. Jadi yang betul apa? Sama ni ya. Nah, sama ni sayyaratin. Gitu ya, Pak. Ya. Karena ini mudzakkar ini muannas. Jadi antum lihat dulu ya. Antum melihat makdudnya dulu. Dia mudzakkar atau muannas. Kalau makdudnya mudzakkar berarti bilangannya muannas. Ya kalau makdudnya adalah muannas, maka ininya mudzakkar. Itu dibalik-balik aja ya. Caranya seperti itu. Ngerti insyaallah ya? Baik, berarti kita tanya-tanya aja lah. Fadol Mas, yang di belakang itu 9 siswa. Apa siswa bahasa Arabnya?
Tolibun ya. Jamaknya apa ya kawan? Tullabun ya. 9 siswa. Gimana bahasa Arabnya? Kasrah. 6 tis'atu tullabin. Kenapa pakai tak marbutah? Kenapa tis'atu pakai tak marbutah? Karena maksudnya mudzakkar. Ahsantum. Begitu Mas ya caranya. Baik. Lanjut ya. Antum Mas yang belakang. Sepuluh orang syahid. Syahid itu mati syahid ya. 10 orang mati syahid. Syahid apa sih jamaknya? Syahidun kan 1 orang. Kalau jamaknya apa? Syuhada. Nah, silakan. 10 orang mati syahid. Asyaru atau asyratu? Asyratu, nah. Asyratu syuhada nama ahsantum. Kenapa asyratu? Nah, karena musyahadanya mudzakkar begitu ya, harus berlawanan. Ya. Antum bisa lihat dalam surat ini ya kawan. Surat An-Nur ya kawan. Dalam masalah persaksian itu loh. Fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada, gitu kan ya? Ya, fa illam ya'tu bi arba'ati. Arba'annya pakai tak marbutah. Kenapa? Karena makdudnya dia mudzakkar. Bukan bi arba'i syuhada, bukan, tapi fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada. Itu dalil dalam Al-Qur'an. Ya, itu buktinya dalam Al-Qur'an demikian. Baik, selanjutnya antum ya. Lima kaum. Kaum itu bahasa Arabnya. Bahasa apa namanya jamaknya? Kaumun, kaum ya. Suatu kaum itu loh, kaum. Jamaknya apa? Aqwamun ya. Coba 5 kaum. Lima, apa 5? Ya, khamsatu. Jamaknya aqwamin ya. Khamsatu aqwamin. Kenapa pakai khamsatu? Kok enggak khamsu saja? Karena maksudnya mudzakkar. Nah ya, karena maksudnya mudzakkar, maka bilangannya harus muannas, harus berlawanan. Gitu ya kawan ya. Antum Bu Gesang ya. 5 salat 5 waktu. Khamsu. Apa bahasa Arabnya salat? Salat ya. Tapi dibikin jamak. Ada jamak taksirnya kan? Enggak ada ya. Berarti kita pakai jamak muannas salim. Sholawatin. Itu jadinya gimana? Khamsu. Kenapa enggak khamsatu? Karena maknanya muannas. Ya, maknanya muannas, maka bilangan harus mudzakkar. Ngerti ya kan ya? Begitu caranya untuk bilangan 3 sampai 10. Ya, antum bisa lihat dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Lihat. Sab'a samawat.
Kenapa pakai sab'a enggak sab'atu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Gitu kan ya? Kenapa enggak sab'atun? Allah menciptakan 7 lapis langit. Karena langit dihukumi muannas, ya kawan. Iya, makanya pakai sab'a mudzakkar. Gitu ya. Ini buktinya dalam Al-Qur'an. Antum cek dalam Al-Qur'an. Untuk bilangan 3 sampai 10 semuanya berlawanan antara bilangan adat dengan ma'dudnya. Karena semua kaidah-kaidah bahasa Arab, ya kawan, itu dalilnya Al-Qur'an semua. Ya. Jadi penelitian dari Al-Qur'an kemudian disimpulkan sebuah kaidah. Begitu ya. Simpulkan sebuah kaidah. Siapa yang belum? Ada yang belum? Yang di belakang udah belum? Udah ya. Antum Mas, 3 aurat. Karena ada 3 waktu orang membuka aurat nggak boleh kita masuk ya gitu ya. Atau seorang anak lah ya, nggak boleh masuk nyelonong ke rumah atau ke kamar orang tua di 3 waktu atau bertamu ya. Di 3 waktu yang ketika itu orang membuka aurat. Ya, di surat An-Nur tuh ada ya kawan, penjelasannya di surat An-Nur. Gimana ya kawan? 3 aurat. Aurat bahasa Arabnya apa? Ya aurat ya. Ada jamak taksirnya? Tidak ada. Berarti kita pakai jamak muannas salim. Salasu atau salah satu, Pak? Salasu auratin. Nama santum. Ya. Jadi Al-Quran dikatakan apa? Salasu auratil lakum. Ya, salasu auratil lakum. Baik, ada yang belum? 7 atau 9 ayat. Coba, bahasanya gimana? 9 ayat. Lepas 9 ayat. Tis'atu atau tis'u? Ya, tis'u. Ayat nggak ada jamak taksirnya. Antum bikin jamak muannas salim aja. Tis'u ayatin. Nah, tis'u ayatin fi tis'i ayatin. Ada dalam Al-Quran ya? Dalam Al-Quran ada itu. Ya. Tis'u ayatin. Begitu. Baik kawan, itu ya diantara kaidah terkait bilangan 1 sampai 10. Anda bacakan ya surat Yusuf ini sebagai bukti ya. Bukti kalau bilangan 3 sampai 10 itu harus berlawanan. Anda mungkin sudah sering dengar ini ayat ini, surat Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin. Kenapa enggak sab'ati? Karena baqarah muannas, maka bilangannya mudzakkar. Ya, fi sab'i baqaratin. Ya kan ya? Ini buktinya dalam Al-Qur'an ya. Berlawanan kan antara bilangan 7 sapi, 7 sapi betina. Fi sab'i baqaratin. Bukan sab'ati ya, tapi sab'i. Ya, mudzakkar bilangannya karena ma'dudnya yang dibilang atau yang dihitung adalah muannas, maka harus berlawanan. Fi sab'i baqaratin. Kemudian simanin itu yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sab'u ijafin.
7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ijafin, ya. Sab'u ijafin, ajfatun itu mufradnya. Nah, dia karena muannas, ya kan, yang makdudnya, maka sab'u juga. Sab'u ijafin. Gitu ya kawan. Itu bukti ya, ini dalil kalau berlawanan. Contoh lagi ya kawan, surat Al-Baqarah nih. Kita mungkin sudah hafal juga, sering baca nih. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kenapa sab'a sanabil? Enggak sab'atu sanabil. Sanabil apa sih? Sanabil itu kalau bahasa kita ya 7 bulir lah, 7 bulir. Ya, 7 bulir atau 7 butir. 7 butir. Mufradnya sumbulatun. Jamaknya apa? Sanabil. Ya. Kenapa sab'a sanabil? Karena ma'dudnya adalah muannas. Maka bilangannya mudzakkar. Ya. Jadi permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir ya benih yang menumbuhkan 7 bulir ya, 7 bulir apa nama 7 tangkai gitu Evan ya. Dan setiap tangkai itu apa? Ada 100 biji ya, 100 biji. Nah, itu. Nah, ini banyak Evan ya. Contoh-contoh Al-Qur'an banyak. Anda bisa cek ya. Anda bisa cek dalam Al-Quran bahwa bilangan 3 sampai 10 ini berlawanan. Kemudian ya kawan, untuk penulisan angka 10 itu dibaca asyrotun atau asyarotun atau asyarun. Gampangnya begini gampangnya. Kalau dia mudzakkar, antum baca asyaru. Asyarun ya. Dia apa? Di fathah shinnya. Asyarun itu kalau bilangan, kalau mudzakkar. Tapi kalau antum baca muannas, kalau muannas dia antum sukun asyrotun. Gitu gampangnya gitu ya. Jadi kita lihat. Pokoknya kalau mudzakkar dibaca asyarun di fathah shinnya. Tapi kalau muannas antum sukun asyrotun. Paham ya insyaallah gitu ya? Nah. Itu untuk membaca bilangan 10. Karena ada yang nanya kan, ini dibaca sukun apa fathah shinnya? Nah itu. Ya kalau mudzakkar antum baca fathah asyarun, tapi kalau muannas antum sukunkan. Jadi asyrotun. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan enggak, kawan? Nah. Kalau ada yang nanya akhirnya kita memiliki 4 orang perempuan gitu kan. Kam bin buka gitu. Terus Kam indaka ya. jawaban kita arba'u banatin, betul nggak? Arba'u banatin. Naam, indi arba'u banatin. Santum. Atau li boleh ya. Li arba'u banatin. Begitu ya kawan ya. Begitu yang benar, bukan arba'atu ya. Kita belajar kaidahnya gitu ya kawan. Cuman gini ya, sering saya sama antum. Kalau untuk percakapan mungkin ditabrak-tabrak nggak masalah kaidahnya ya. Asal paham nggak masalah. Itu untuk percakapan. Tapi kalau untuk penulisan grammar ya harus sesuai dengan kaidah ya kawan. Makanya nanti dulu ketika kita diajarkan tentang percakapan hiwar itu, yang penting ngomong aja sih. Kalau percakapan mah antum ngomong aja. Mau bener mau salah kaidahnya nggak masalah, nggak usah dipikir. Gak usah dipikir i'rabnya apanya, gak usah dipikir. Yang penting belajar ngomong, gak usah malu. Itu kalau percakapan ya. Tapi kalau antum pengen tahu grammarnya, kaidahnya seperti ini harus diikuti caranya. Ya, kayak tadi arba'atu atau arba'u itu dipikir kalau memang benar-benar menjadi seorang sastrawan Arab gitu Mas ya. Harus dipikir benar, nggak asal ngomong ya kan.
Kalau asal ngomong itu nanti percakapan nggak masalah. Karena dalam percakapan itu ya kawan, yang penting kan paham yang diajak ngomong. Ya, yang penting diajak ngomong paham. Makanya bahasa Arab ini ada dua kan. Bahasa Arab pasaran, amiyah, sama bahasa Arab fushah. Kalau yang amiyah, bahasa Arab pasaran, orang ngomong sehari-hari, orang pasar, lingkungan kerja, itu pakai pasaran. Nah, itu yang nggak pakai kaidah itu. Tabrak-tabrak nggak masalah itu kaidahnya. Yang penting ngomong, paham, selesai ya. Lah kalau antum ingin bisa baca kitab sesuai dengan kaidahnya, Al-Qur'an seperti ini, pakai yang fushah, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Grammarnya begini. Iya. Makanya kita kan lebih ke fokus ke kaidahnya kan, supaya antum bisa memahami Al-Qur'an tadi ya. Oh, dalam Al-Qur'an kok seperti ini. Memang kaidahnya begini loh. Gitu loh. Jadi biar nyambung. Baik, cukup kali ya. Ada lagi ya pertanyaan? Nanti beda lagi ya kawan ya. Yang bilangan nanti adat murokab beda lagi nanti ketentuannya. Ada kaidahnya lagi. Jadi masih mufrad ya, yang bilangan mufrad. Ya kita selesaikan bilangan semuanya. Nanti antum sudah nggak usah belajar lagi. Maksudnya udah paham, tinggal murojaah saja gitu loh. Sebenarnya di sini nggak ada ya kawan, nggak ada. Cuman terpaksa kita sampaikan aja ya, biar untuk melengkapi pembahasan. Baik, hal ingin takum soal. Kalau gini ya kawan, 5 soal. Oh, bahasa Arabnya. Anda pikir dulu tuh soal itu bahasa Arabnya apa, kemudian jamak taksirnya apa. Ayo. Khamsatu soal. As'ilah ya. Soalun jamaknya as'ilatun. Berarti apa? Khamsatu as'ilatin. Kenapa khamsatu? Karena dia mufradnya mudzakkar ya. Soalun. Jadi khamsatu as'ilatin. Itu ya kan. Ya. Berlawanan ya. 4 kitab. Gimana bahasa Arabnya? 4 buah kitab. Ya, arba'atu kutubin. Begitu ya. Ingat, makdudnya sebagai mudhof ilaih harus dikasrah, dijer. Itu kaidahnya. Arba'atu kutubin. Ya. Kalau 6 pemuda. Ayo, 6 pemuda. Apa pemuda bahasa Arabnya? Fata kan? Jamak taksirnya apa fata? Fityatun. Gimana jadinya? Sittu atau sittatu? Sittatu ya. Fityatin. Sittatu fityatin. Kasrah ya kawan, sebagai mudhof ilaih, jer ya. Begitu. Ya, agak mikir sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, otaknya biar ini diasah ya. Itu kaidahnya seperti itu ya. Antum bisa nanti lihat dalam Al-Qur'an kalau ada bilangan-bilangan itu, cuma antum cermati. Tentunya bilangan yang mufrad dulu ya, yang 3 sampai 10 itu ya. Karena yang belasan nanti ada kaidahnya sendiri. Kalau 9 kebun. Ayo, 9 kebun. Bahasa Arabnya apa? Kebun ini bahasa Arab apa sih? Hadiqatun. Jamaknya apa? Hadaik ya. Ayo Juan, 9 kebun. Tis'atu wa tis'u. Naam, tis'u hadaik. 9 kebun. Baik. 3 sekolahan. Salah satu atau salah su? Ayo, dipikir dulu. Madrasatun jamaknya madaris, ya kan dulu kita bahas.
Berarti apa? Salasu atau salah satu? Naam, salasu madaris. Perlawanan ya, mudzakkar muannas. Baik. 7 bintang. Apa salamnya? Bintang najmun, jamaknya nujumun. 7 bintang. Bintang 7. Ya, sab'atu nujumin. Ya, 7 bintang ya kawan. Sab'atu nujumin. Gitu ya bahasa Arabnya. 6 anak laki-laki. Anak bahasa Arabnya apa? Waladun. Jamannya apa? Aulad. Jadi gimana? Ya, sittatu auladin. Gitu ya kawan. Mudah ya? Nah gitu dingin-dingin aja. Pokoknya kalau bilangan mufrad begitu kaidahnya. Kalau 1 dan 2 harus sesuai jenis dan bilangannya. Tapi kalau 3 sampai 10 harus berlawanan dengan makdudnya. Paham yang sini? Ya, ingat-ingat itu ya. Ingat-ingat kaidahnya seperti itu. Kalau 7 pintu, surga itu memiliki 7 pintu. Sab'atu atau sab'ah? Sab'u. Ya, sab'atu babun jamannya abwab. Berarti sab'atu abwabin. Itu ya kan, 7 pintu. Neraka ya, 7 pintu banyak. Neraka ya. Kalau surga 8 ya Mas ya. Nah, kebalik ya. Afan, kalau neraka 7, surga 8 ya. 8 pintu. Baik, 8. Kalau 8 surga. Gimana sarannya? 8 surga. Sama ini jannatin ya. Jannatin samani jannatin. 9 rumah. 9 rumah. Tis'atu buyutin. Gitu kan ya, tis'atu buyutin. Nah, hasantum. Baik, mungkin demikian ya. Mungkin besok ada al-muraqab kita lebih rinci lagi. Ya, insyaallah besok. Ada pertanyaan ya, kawan? Enggak ada ya? Paham insyaallah Mas ya? Paham ya? Dingin-dingin aja ntar ya. Baik, mungkin demikian ya kawan yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.